Pengertian dari manajemen pengalaman pasien merupakan suatu pendekatan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang berfokus pada pengalaman pasien selama proses perawatan. Jadi, tujuan yang pertama yaitu meningkatkan kepuasan pasien, memberikan layanan yang cepat, ramah, dan responsif untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pasien melalui umpan balik dan penanganan keluhan secara berkala. Kemudian tujuan yang kedua yaitu peningkatan kualitas pelayanan. Menerapkan standar pelayanan yang konsisten dengan menggunakan teknologi medis terkini dan melatih staf secara berkelanjutan untuk memastikan pelayanan sesuai dengan pedoman. Yang ketiga itu meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan, menyediakan fasilitas yang nyaman serta antrian yang efisien dan teknologi digital untuk mempermudah akses informasi serta meningkatkan kenyamanan pasien. Yang keempat itu pengelolaan komunikasi yang efektif, menyampaikan informasi secara jelas dan tepat waktu untuk mengurangi kecemasan pasien serta meningkatkan kepercayaan terhadap layanan kesehatan. Yang kelima itu evaluasi perbaikan berkelanjutan, melakukan audit rutin, survei kepuasan, dan evaluasi kinerja staf untuk mengidentifikasi serta beradaptasi dengan kebutuhan pasien. Bagaimana sih pentingnya manajemen pengalaman pasien? Pentingnya manajemen pengalaman pasien yang pertama fokus pada pasien. Manajemen pengalaman pasien di sini menempatkan pasien sebagai pusat dari seluruh perawatan kesehatan. Yang kedua ialah peningkatan kualitas. Nah, dengan memahami berbagai kebutuhan pasien, penyedia layanan dapat meningkatkan kualitas pelayanan secara signifikan. Yang ketiga yaitu kepuasan dan loyalitas. Nah, pasien puas cenderung lebih loyal dan lebih mungkin untuk merekomendasikan penyedia layanan. Apa sih pengertian dari pengalaman pasien? Pengalaman pasien itu adalah evaluasi kepuasan seseorang terhadap layanan dan proses yang diterimanya dari sudut pandang pasien. Nah, pengalaman pasien juga dapat diartikan sebagai interaksi antara pasien dengan petugas yang dipengaruhi oleh persepsi pasien selama masa perawatan di rumah sakit. Nah, adapun komponen penting dalam memahami kebutuhan pasien, yang pertama menciptakan komunikasi yang efektif, membangun hubungan yang baik dengan pasien melalui komunikasi yang jelas dan empati. Yang kedua, layanan yang responsif, mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan setiap pasien secara cepat dan akurat. Dan yang ketiga, pemahaman holistik, mempertimbangkan aspek fisik, sosial, dan emosional pasien dalam perawatan kesehatan. Strategi peningkatan kepuasan dan pelayanan pasien. Yang pertama adalah pelatihan kepada staf, di mana untuk melatih staf agar lebih memahami cara manajemen pengalaman pasien. Yang kedua yaitu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk pasien dan keluarganya. Yang ketiga adalah inovasi yang baru, di mana dengan ini kita akan mengetahui cara yang baru dalam pemenuhan kebutuhan pasien dan untuk meningkatkan kepuasan dalam pelayanan pasien. Evaluasi dan umpan balik dari pasien. Yang pertama yaitu survei kepuasan, di mana kita akan mengumpulkan data dan hasil umpan balik dari pasien, baik itu melalui tindakan survei ataupun hasil dari wawancara. Yang kedua adalah analisis data. Dari analisis data ini, dari umpan balik pasien, kita menganalisis datanya dan mengetahui apakah kita akan melakukan tindakan perubahan ataupun perbaikan melalui peluang yang kita lihat. Yang ketiga adalah tindakan perbaikan. Dari hasil analisis tadi, kita dapat melakukan tindakan perbaikan apa untuk meningkatkan pengalaman pasien. Nah, untuk menangani keluhan dan manajemen reputasi yang pertama, tanggapan cepat, yaitu dengan menanggapi keluhan dengan segera dan menangani untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua ialah analisis akar penyebab, yaitu dengan mengidentifikasi serta mengatasi akar penyebab keluhan untuk mencegah terulangnya masalah. Yang ketiga ialah perbaikan reputasi, yaitu dengan mengelola ulasan dan media sosial secara proaktif
untuk mempertahankan reputasi yang baik. Klinik Sehat Santosa adalah fasilitas kesehatan yang menerima banyak keluhan terkait waktu tunggu yang lama, kurangnya komunikasi antara pasien dan staf, serta suasana ruang tunggu yang tidak nyaman. Manajemen klinik menyadari bahwa pengalaman pasien yang buruk dapat memengaruhi reputasi dan tingkat kunjungan klinik. Selamat pagi Mbak. Saya Rahma, ada konsultasi jam 10 pagi. Tunggu saja ya Bu, sebentar. Kira-kira berapa menit waktunya? Belum tahu juga Ibu, nanti dipanggil Ki. Bu, itu tadi resepsionisnya kenapa begitu sekali? Masa tidak ada lihat Ki? Baru bertanya Ki. Masa? Iya Bu, apakah kesal saya Bu? Panasnya lagi ini. Kenapa begini sekali pelayanannya? Tidak ada yang memesanin. Pagi Mbak. Saya Rahma, ada konsultasi jam 10 pagi. Selamat pagi Ibu Rahma. Jadwal konsultasi Ibu itu sudah terdaftar. Nah, estimasi tunggu sekitaran 15 menit Ibu. Terus apabila Ibu ingin mengetahui perkembangan antrian, Ibu Rahma bisa melihat dari aplikasi atau notifikasi dari kami. Wah, terima kasih Mbak, sangat membantu informasinya. Bagus nih kalau layanannya. Aku sudah baik makin sedikit kemarin. Selamat pagi Bu Rahma, silahkan duduk. Baik, terima kasih. Kalau boleh saya tahu, apa yang bisa saya bantu hari ini? Beberapa hari terakhir ini dok, saya merasa demam dan sakit kepala. Oh, baik Ibu, sebelumnya saya periksa dulu ya, lalu saya berikan hasilnya dan langkah apa saja yang perlu diambil. Baik Bu, dokter, terima kasih. Dengan manajemen pengalaman pasien yang lebih baik, Klinik Sehat Santosa berhasil meningkatkan kepuasan pasien hingga 90% dan membangun loyalitas pasien.